Di pinggiran sebuah desa di Jawa Barat, berdiri sebuah rumah tua yang telah lama ditinggalkan. Rumah itu dulunya milik keluarga bangsawan Belanda yang menghilang secara misterius pada zaman penjajahan. Orang-orang desa percaya bahwa rumah itu dikutuk. Jangan pernah mendekat ke rumah itu setelah maghrib. Begitu pesan turun-temurun yang selalu diingat warga. Namun bagi Dito, seorang konten kreator horor yang haus akan eksplorasi, larangan itu justru menjadi tantangan. Suatu hari, Dito dan dua temannya, Rama dan Lisa, memutuskan untuk membuat konten eksplorasi di rumah tua tersebut. Mereka ingin merekam kejadian mistis, secara langsung untuk meningkatkan engagement di TikTok. Kalau kita dapat momen serem, bisa viral ini, ucap Lisa penuh semangat. Malam itu mereka membawa peralatan lengkap, kamera infrared, recorder EVP dan senter. Saat mereka tiba di depan rumah, suasana terasa mencekam. Udara tiba-tiba menjadi lebih dingin, dan aroma anyir tercium samar. Saat Dito membuka pintu yang berderit, hawa aneh langsung menyelimuti mereka. Dinding rumah dipenuhi coretan kuno dalam bahasa Belanda, sementara lantainya penuh dengan debu dan jejak kaki kecil yang entah dari mana asalnya. Mereka mulai merekam. Awalnya tidak ada kejadian aneh. Namun ketika Lisa berdiri di depan cermin besar di ruang tamu, ekspresinya mendadak pucat. Guys, di cermin ini ada anak kecil. Dito dan Rama segera melihat ke arah cermin, tapi tidak ada apa-apa. Namun ketika mereka mengecek rekaman kamera, jelas terlihat sesosok anak kecil berbaju putih dengan mata hitam pekat berdiri tepat di belakang Lisa. Lisa langsung panik dan ingin pergi. Tetapi Dito bersikeras melanjutkan. Kita sudah di sini, kita harus lanjut. Mereka naik ke lantai 2. Di sana mereka menemukan sebuah kamar dengan ranjang kayu tua. Di dindingnya, tergantung foto keluarga Belanda dari tahun 1800-an. Tiba-tiba, suara bisikan terdengar di telinga Rama. Tolong, aku di bawah. Rama spontan berbalik dan bertanya, kalian dengar itu? Dito dan Lisa menggeleng. Namun sebelum mereka bisa berpikir lebih jauh, pintu kamar tertutup sendiri dengan keras. Brak! Lisa menjerit. Mereka berlari menuju pintu, tetapi pintu itu terkunci. Di belakang mereka, ranjang tua berderit, seolah ada yang bergerak di bawahnya. Dengan tangan gemetar, Dito mengarahkan kamera ke bawah ranjang. Saat layar kamera menampilkan gambar, mereka melihat sesuatu yang membuat mereka hampir kehilangan akal sehat. Seorang anak kecil dengan wajah membusuk, matanya hitam legam, tersenyum lebar sambil berkata dengan suara serak, "Kalian tidak boleh pergi." Mereka menjerit dan mencoba mendobrak pintu. Namun tiba-tiba listrik mati, dan semuanya berubah menjadi gelap pekat. Bersambung ke part 2. Dalam kegelapan hanya suara napas panik dan detak jantung yang terdengar. Lisa memeluk Rama sementara Dito meraba-raba mencari senter. Saat dia menyalakan senter, sesuatu berlari melewati mereka dengan sangat cepat, bayangan hitam dengan tangan panjang yang menyeret di lantai. Lisa mulai menangis. Dito, kita harus keluar dari sini. Mereka mencoba menyalakan ponsel, tetapi baterainya tiba-tiba habis semua. Satu-satunya harapan mereka adalah menemukan jalan keluar dengan mengandalkan cahaya senter. Mereka kembali ke tangga, tetapi tangga itu kini dipenuhi oleh sesuatu yang menjijikkan. Darah segar mengalir menuruni anak tangga, dan di dinding, tangan-tangan pucat keluar, seolah ingin meraih mereka. Rama menutup matanya dan berdoa. Namun suara anak kecil itu kembali terdengar. Kalian tidak boleh pergi. Kalian harus menemani aku. Tiba-tiba Lisa terjatuh dan menjerit kesakitan. Dito dan Rama mencoba menariknya, tetapi kaki Lisa seperti ditarik sesuatu dari dalam lantai. Dengan seluruh tenaga, mereka menarik Lisa hingga akhirnya berhasil membebaskannya. Namun sesuatu yang mengerikan terjadi. Di sekeliling mereka, puluhan sosok anak kecil dengan wajah membusuk kini berdiri, memandangi mereka dengan tatapan kosong. Kami ingin bermain. Seketika Dito mengingat sesuatu. Dia membuka tasnya dan mengeluarkan garam yang dia bawa sebagai perlindungan. Dengan cepat dia menyebarkan garam di sekitar mereka, dan sosok-sosok itu mulai menghilang satu persatu. Saat rumah kembali sunyi, mereka tidak membuang waktu dan berlari keluar. Pintu utama yang sebelumnya terkunci kini terbuka, seolah membiarkan mereka pergi. Begitu mereka keluar dari halaman rumah, udara malam terasa jauh lebih ringan. Mereka menoleh ke belakang dan melihat rumah tua itu tetap berdiri diam, seolah menunggu korban berikutnya. Di layar kamera yang masih merekam, terlihat jelas sosok anak kecil berbaju putih itu berdiri di depan jendela lantai 2, menatap mereka dengan tatapan penuh dendam.